Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, untuk malam ini dan senang yang akan datang, kita akan membicarakan atau membahas atau menginformasikan tentang ibadah haji, menyongsong bulan Dzulhijjah, sekaligus nanti kami tunjukkan bagaimana solusinya bagi yang tidak bisa pergi haji. Tidak ada solusinya, Nabi bersolusi yang terbaik. Sudah ketemu? Ayat 26 Wa'id bawa'na yang kami baca tadi fajar. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Siapapun yang membaca Quran setiap huruf mendapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikan oleh Allah dilipatkan 10 kali. Untuk itu marilah kita rajin-rajin membaca dan mempelajari Al-Quran agar senantiasa kebaikan melimpah pada kita semua. Bahkan dalam rangka memotivasi umatnya, Nabi menghentikan bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yaitu orang yang mau belajar Al-Quran. Dengan kita belajar Al-Quran berarti ada kemauan, ada keinginan untuk menjadi orang yang baik. Karena setiap membaca pasti nanti dikoreksi batin kita, perbuatan kita, karena Allah Maha tahu tentang penciptaan kita. Jadi karakter manusia itu seperti apa, Allah Maha tahu. Maka dipilihlah buku petunjuknya agar manusia bisa menempatkan diri pada tempat yang sebenar-benarnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa syariat atau kewajiban ibadah haji itu baru diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya tahun 9 Hijrah. Tahun 9 Hijrah. Walaupun haji itu sudah dilaksanakan sejak Nabi Ibrahim, tapi Nabi Muhammad dan umatnya mulai diwajibkan yaitu tahun 9 Hijrah. Begitu diwajibkan, langsung Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar untuk memimpin haji sejumlah 72.000 pada zaman itu untuk menjadi Amirul Hajj. Maka sampai sekarang ditradisikan setiap kafilah haji dari suatu negara ada pimpinan pusatnya namanya Amirul Hajj. Dan sekarang ini Indonesia yang menjadi Amirul Hajj yaitu panjenenganipun Bapak Yakut Khalil Kumas. Konstitusi Kumas sebabnya dulu rumahnya dekat dengan penjahit. Jadi Yakut itu batu mutiara yang putih. Khalil itu bapaknya Khalil Bisri. Kemudian diberi nama Kumas, itu adalah kain karena dekat dengan penjahit. Secara terhormatnya Mbah Bisri, putihnya Mbah Bisri Mustafa. Baiklah, kita baca Fatihah dulu bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Ulangi sekali lagi. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Wa idh bawwa'na, dan ingatlah ketika kami mengungsikan atau menempatkan, menentukan mengungsiake, karena asalnya di Kardania, kemudian disuruh pindah ke Mekah karena untuk menghidupkan rumah yang telah dibuat oleh Ibrahim atas perintah Allah. Maka Nabi ke tempat Baitullah, yaitu di Mekah. Tugasnya Allah tusyrik bi syai'an, yaitu janganlah kamu menyekutukan aku dengan sesuatu. Janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan aku. Janganlah kamu menyembah aku dengan memohon kepada yang lain. Hanya menyebutkan Allah, menganggap Allah itu tidak maha kuasa, sehingga kita mencari perantara. Kalau orang bermasalah namanya mencari apa ini? Pengacara. Dan pengacara itu yang ngatur masalah. Digawe gede atau digawe jelek, ya Pak. Misi. Watahir, yang pertama, watahir, dan bersihkanlah, sucikanlah. Ini kata Amar, berkata, baitinya rumahku itu, yaitu Baitullah tadi. Untuk siapa dibersihkan dari apa? Dibersihkan pertama dari kesyirikan, tadi dari al-sufi. Jadi yang sampai dalam menyembah Allah dengan lambang Ka'bah itu, yang menyembah punya perasaan bahwa di samping menyembah Allah ada makhluk yang lain yang dimintakan. Lil-Ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf. Siapa dari Ta'ifun? Tawaf yatufu Ta'ifun. Lil-Ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf. Wal qaimin, dan untuk orang-orang yang i'tikaf. Qaimin
wal qaimin dan orang-orang yang mendirikan sholat, karena sholat itu berdiri. Warrukai sujud dan untuk orang-orang yang rukuk lagi sujud, makna jamaah. Jadi masjid Mekah khususnya berfungsi satu untuk tawaf bagi orang yang ibadah haji atau umroh, tapi juga bisa untuk yang lain untuk i'tikaf, untuk sholat dan untuk jamaah. Ini yang harus dipahami. Kalau masjid yang lain hanya untuk sholat, tapi untuk masjid Tidil Haram bisa untuk tawaf, karena ada bahkan bisa dicampur. Ketika kita sedang tawaf ada umat, kita bisa istirahat mengikuti sholat dulu, baru nanti diteruskan. Tadi berapa kali tawaf, bahwa 5 kali, berarti nanti diteruskan setelah sholat teruskan 5 kali. Itulah praktisnya ibadah haji. Selanjutnya karena Ibrahim sudah berada di sana dan dibangun ketika Nabi Ibrahim umur sudah 92 tahun, dibantu anaknya yang namanya Ismail sudah umur 12 tahun. Namanya anak, dia sedang membantu mengambilkan. Di sana ada batu onon, berarti sudah besar. Onon yang mengambilkan batu itu menurut riwayat itu justru berarti Ismail sudah besar. Istrinya Ismail batu untuk batu untuk dipijat agar bisa menempatkan yang di atas, itu namanya sekarang diabadikan menjadi makom Ibrahim. Itu batu. Dan dulu dikeramatkan, maka dibelah agar tidak disentuh oleh orang lain. Manusia itu kadang-kadang dengan barang yang punya sejarah diagungkan yang berlebih-lebihan. Bahasa kita dikeramatkan, dimuliakan yang berlebih-lebihan. Dan kita umat Islam tidak boleh memuliakan benda yang berlebih daripada memuliakan kepada Allah SWT. Karena nanti di surat Al-Baqarah ayat tempat kita baca ayat itu memang di belakang itu kita setelah tawaf kembali kemudian disunahkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Itu dianjurkan, itu manasiknya seperti itu. Bukan menyembah batunya, tapi disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim sebagai kenangan sepanjang masa jasa Nabi Ibrahim. Wa'adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tika min kulli fajjin 'amiq. Wa'adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa'adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Mematul. Allah lagi. Wa'adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa'adzin, dan adzanlah, itu memberitahukan, informasikan,
beritahukan atau proklamasikan, fitnasi kepada seluruh umat manusia. Kita diperintahkan dalam kalamnya itu bagaimana bisa saya menyampaikan pada orang seluruh dunia, pada suara saya terbatas, terhalang oleh gunung-gunung. Maka tugas semuanya memanggil, memberitahu masalah sampai terjadi urusan Allah. Maka diteruskan bil haji, untuk ibadah haji. Yang orang pertama memanggil, mengundang ibadah haji Nabi Ibrahim. Yang mengirimkan undangan Nabi Ibrahim, tapi yang mengundang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dipahami, jangan sampai mengatakan diundang Nabi Ibrahim. Ibrahim yang mengirimkan undangan, yang seperti Madadi disuruh Pak siapa Pak Yanto atau Pak Effendi, Mas, kemudian dikirimkan lalu anggota Amir. Ini contohnya. Kemudian disampaikan. Tapi yang dulu siapa? Pak Effendi. Dulu juga haji ini yang disuruh menyampaikan, disuruh mengatakan undangannya adalah Ibrahim, tapi yang benar yang kerja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kamu sampaikan, ya Tuhan, pasti mereka berdatangan. Jama atau yakti dijamakan yaktuna, karena dibaca jazm jadi jawab dari atin pelaman menjadi yaktu kan pasti mereka berdatangan kepadamu. Rijalan dengan jalan kaki, rijalan dengan jalan kaki. Dengan Quran ini para ulama berpendapat bahwa ibadah haji yang utama itu jalan kaki. Tapi lingkungan sana, orang kaya dalam kaya, walau maksudnya beda. Jadi yang utama itu adalah buktinya disebutkan pertama jalan dengan jalan kaki. Walau zamir, dan ada juga yang naik kota sampai Kuru. Kota masih Kuru karena jauh, jadi lapar, itu haus, kota tahan sehingga sampai Kuru. Yakinan mereka berdatangan, mereka yang naik kota tadi, mengikul fajr dari seluruh penjuru, fajr itu penjuru atau kampung atau jalan. Amin yang jauh, asli amin itu dalam. Kampung yang jauh itu namanya kampung, disebut kampung pedalaman. Ini yang karena bahasa itu banyak yang diambil dari istilah Al-Quran. Kampung yang jauh itu namanya orang dalam. Bahasa Amin itu sebenarnya dalam, Bi'rul Malik, sumber yang dalam. Tapi untuk bahasa tempat itu menjadi jalan yang jauh dari kampung-kampung yang jauh berdatangan, ternyata sampai di Indonesia, bahkan alhamdulillah seluruh dunia sekarang berdatangan menuju memenuhi undangan yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam. Karena mereka itu datang ke undangan, maka kita disebut duyuullah, tamunya Allah. Kita kalau haji itu posisi kita sudah berada di tamunya Allah, duyuullah Rahman. Terus tujuannya apa? Allah menjelaskan tujuan orang memenuhi ibadah haji yaitu liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum
liyashhadu manafi'a lahum. Berarti boleh karena ada wayat guru ini diatapkan disambung wayashhadu, sehingga boleh berarti di situ. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Diartikan pada manafi'ahum. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Tujuan haji yaitu liyashhadu, agar mereka siapa? Umat manusia bisa menyaksikan, melihat dengan mata kepala manafi'ah, berbagai macam manfaat kegunaan lahu bagi mereka. Jangan apa? Bisa dagang. Ya, sini boleh kita berdagang. Surat Al-Baqarah ayat 198. Itu yang bunyi laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada masalah kowe haji karo dagang. Mula gunane masih dua rokok tertentu. Rokok itu lain semacam nyolong jualnya. Kalau ketahuan ya, termasuk kadang Mesir lain sapi nyolong tertentu ditahan. Tidak. Itu apa itu? Apa? Itu perbuatan mungkar. Bagaimana? Data boleh. Jadi dengan dulunya memang sebagai pedagang, tapi jangan sampai mengganggu saat ibadah. Maka petugas-petugas anak mahasiswa dari Mesir itu kan membantu katarik itu, dia dengan ibadah haji, membantu melayani para jemaah haji, kemudian mungkin mengantarkan makanan-makanan katarik bagi daripada haji itu boleh, asal tidak mengganggu, merusak ibadahnya. Dan jualan rokoknya itu Pak? Apa? Jualan rokoknya itu kan? Oh, rokok dan larangan, ya tidak boleh jelas dulu. Kalau dengan larangan itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Tapi hajinya tidak batal, walaupun itu tidak boleh, hajinya tidak batal. Termasuk juga ada Mesir itu tidak batal. Nah, kita jalan bagaimana ada apa-apa. Ketika polisi lari, yang polisi itu lari karena itu pelanggaran. Biasanya orang-orang Arab di desa tinggal. Manfaat-manfaatnya apa? Bisa komunikasi dengan manusia seluruh dunia, bisa mengenalkan kepribadian masing-masing. Nah, kadang-kadang ada yang berlebihan seperti orang Indonesia itu berlebihan ketika zikir, mengucapkan zikir antara sa'i, dalam sa'i itu kadang-kadang bacaannya kurang
itu mengganggu yang lain. Mereka juga ingin ibadah dengan khusyuk. Begitu juga ketika tolak benar-benar bahasanya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dan cukup didengar oleh seperti orang sholat. Tapi itu karena emosinya 2 tahun tidak bisa ke sana. Sudah menunggu beberapa tahun ketika sampai sana karena emosinya diungkapkan dengan bahasa yang keras. Tidak berpikir bahwa itu mengganggu yang lain. Nah inilah ibadah itu harus mengikuti tuntunan. Tapi kalau ada yang ngelek mengingatkan bahwa Nabi tidak pernah beribadah seperti itu, kalau dikatakan bid'ah marah, sidik-sidik bid'ah, padahal yang mengucapkan bid'ah itu adalah Nabi. Iya, uang dan sebut, tapi nanti masyarakat kita khususnya orang pengikut Islam Nusantara itu masyarakat yang tidak bisa dikatakan. Itu hati-hati. Mereka mengakui seperti itu. Tidak perlu diingatkan. Biarlah mereka beribadah sesuai dengan pandangannya. Itu memberi manfaat itu bisa diraih, bisa juga terjadikan, bisa juga berkenalan, berkomunikasi dengan bangsa yang lain sehingga tahu karakter watak kepribadian bangsa yang lain. Ini yang pertama. Wayadkurus Allah, dan mereka agar bisa zikir, ingat kepada nama Allah dengan bisa melihat begitu ibadah haji langsung yang diperhatikan apa? Labbaik Allahumma labbaik, ini kan zikir semua. Labbaik la syarika lak, labbaik, terus mulai dari Taniyah pergi ke Mina tanggal 8 sampai tanggal 9 terus labbaik terus sampai di Arafah terus itu baca Quran, zikir semua selalu menyebut Allah. Bahkan dari Arafah menuju ke Musdalifah itu pun sore-sore juga zikir terus. Dari Musdalifah ke Mina juga zikir terus sampai Arafah sudah baru takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebelum itu zikirnya labbaik labbaik labbaik. Labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik 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 dan seterusnya. Tapi ayat maklumat pada beberapa hari yang telah ditentukan, yaitu tadi mulai tanggal 9 tanggal 8 sampai tanggal 10 berarti malam 17, setelah itu takbir terus sampai di Mina 3 hari tanggal 11, 12, 13 sampai 4 hari di Mina juga selalu takbir terus. Di Indonesia pun dianjurkan untuk solidaritas bertakbir mulai tanggal 9. Nah di sana mulai 8 pergi ke Mina tadi, tapi di sini mulai tanggal 9 pagi. Nanti karena ada perbedaan ketentuan tanggal, kita hati-hati nanti insya Allah hari rayanya beda. Mau dengan harga sehingga enak rasa di Span. Alam Jakob ini berkata atas pemberian rezeki Allah berupa, ini penjelasan berupa binatang ternak. Karena binatang ternak itu rata-rata dulu orang haji itu hasil daripada memelihara binatang ternak. Terus selalu sampai Fakullah, setelah itu binatang ternak itu boleh dipakai dan nanti setelah selesai boleh disembelih jadi dam atau dari kurban. Nah ibadah hajinya tamattu dan qiran. Tamattu itu umrah dulu baru haji. Kalau qiran itu haji dan umrah bersama-sama.
Kalau ifrad haji dulu baru umroh. Kalau ifrad tidak wajib, tidak, tapi wajib menyembelih kurban. Jadi sebenarnya sebab bagi ulama Arab, orang yang haji ke sana haji ifrad itu dianggap orang yang bakhil karena tidak mau bersedekah kepada orang fakir miskin sana. Ngirit kan? Namun ada cara ngirit yang lain, yaitu dengan cara kalau dengan ingin tidak nyembelih apa dan dengan bisa ngirit puasa 3 hari di sana, pulang di rumah puasa 7 hari, terus baik ganti dan alhamdulillah saya sudah merasa secara sadar karena pernah jadi petugas dan ditanya sama baik-baik di 4 kali kesana jadi untuk apa. Tapi karena tidak kewong, jadi Pak Haji Pak SCC nggak bisa, jadi Pak selalu nggak bisa. Itu hanya ibadah dan terus saya petugas, jadi bukan karena ibadahnya tapi sebagai petugas. Selanjutnya, setelah disembelih binatang ternak itu fakulu, maka makanlah minha dari sebagian binatang yang sembelih itu, wa'atimu dan berikanlah makan, berikanlah untuk dimakanlah al-baisan pada orang yang susah di bawah melarat, al-fakir dan orang yang melarat. Jadi ada orang di bawah melarat itu perlu diberi dari daging itu. Summal yaqdu tafatahum, summal yaqdu tafatahum wa yufu nuzurahum wa yaqtawafu bil baitil atiq. Maksudnya putus-putus sudah bisa. Summal yaqdu tafatahum wa yufu nuzurahum wa yaqtawafu bil baitil atiq. Yang membolehkan karena ada bambunya itu boleh, tapi tidak harus boleh bahasanya berbahasa karena napasnya orang tua dipotong-potong sudah berasa tahu tekniknya. Monggo bersama. Summal yaqdu tafatahum wal yufu nuzurahum wa yaqtawafu bil baitil atiq. Summal yaqdu, kemudian mereka umat manusia melakukan pembersihan, bersih. Summal kemudian mereka membersihkan tapasul kotorannya, maksudnya cukur. Jadi karena habis sejak dari 8 terus sampai di Arafah, kemudian pergi ke Musdalifah terus pergi ke Mina. Begitu melewat juga, habis itu nyukur rambut. Yang bagus cukur, tapi animan rambutnya ya boleh dipotong, wanita dipotong, tapi untuk bapak-bapak lebih bagus digundul karena itu isinya kotoran semua. Dulu pikir macam-macam, setelah haji dibersihkan semua kepalanya biar tidak ada pikiran negatif. Mulai haji pikirannya harus selalu baik. Udah ganti kalau baik. Wa'yufuru dan adalah kalian penuhi nuzurahu nadar-nadar mereka. Orang haji itu kadang-kadang dari mana nadar aku besok makan apa nyampe kebun kono, termasuk pelanggaran. Di haji itu banyak, kalau tidak tahu ilmunya banyak pelanggaran.
goro-goro pas wukuf ada kayu bisa dikuprek juga bisa, ada burung dara kadang-kadang ditangkap di sebelah juga bisa, banyak banget. Ada juga sepele beratus adunya diunuke, jadi tidak boleh kepalanya harus lepas dada tutupnya. Kalau nanti kadang-kadang kita makan syukuran dengan istisna. Jadi pangan petang kasih dengan untuk kepala pas kaji. Nah, harus boleh ya. Itu kadang-kadang ya itu kadang-kadang tidak sadar banyak pelanggaran karena melanggar setiap pelanggar seperti itu. Kalau sengaja dia dikenakan denda kambing 1 berapa 400 rial. Padahal ada itu Pak yang itu bahasanya yang panasnya itu. Nah, itu tidak boleh, pakai payung saja, pakai payung. Anggur tidak boleh, kalau pakai payung saja. Inilah kita harus hati-hati sekali, mengajar saja banyak pelanggaran-pelanggaran dan maka dikatakan dan tidaklah mereka meminatanya. Wajah tawafu dan dalam mereka tawaf di Baitul Atiq di rumah bangunan Al-Atiq yang kuno. Atiq sehingga bahasa kita dari Atiq aslinya Atiq bahasa Arab ya, tapi dari bahasa kita jadi Atiq. Ya, yang kuno, rumah yang kuno, yang lama. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menguasai Baitullah itu dari raja-raja yang berkuasa. Nanti ini maksudnya bahwa orang haji itu satu harus melempar jumroh, kemudian cukur, kemudian nyembelih korban, melambaikan korban atau jam. Setelah itu menuju ke Mekah, tawaf ifadah. Itu sudah sempurna hajinya, sudah rampung, sudah boleh ganti pakaian dan bebas dari pelanggaran. Oke, jadi Pak Selamatnya bisa jadi seperti itulah ibadah haji. Maka dijelaskan selanjutnya. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yusla 'alaikum wajtanibur rijsa minal awzani wajtanibu qawlan yur. Jangan dilepaskan yur. Tadi seperti orang cerat yur diterbangkan yur qawlan yur. Jangan yur. Monggo sana. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yusla 'alaikum wajtanibur rijsa minal awzani wajtanibu qawlan zur. Dzalika pelaksanaan seperti itu, ibadah seperti itu, atau seperti itulah ibadah haji. Waman maka siapapun yang mengagungkan, menghormati hurmatillah, tempat-tempat yang dimuliakan Allah dan cara ibadahnya yaitu dari Arafah, Mina, Musdalifah, kemudian cara ibadahnya semuanya itu bahwa maka itulah khairul lebih baik lahu baginya inda Rabbi menurut pandangan Allah. Itulah cara ibadah yang bagus. Namun dijelaskan wahilan dan dihalalkan lagu bagimu al-an'amu binatang ternak.
yang disembelih binatang ternak wis tahalul, berarti semua binatang asalnya haram disembelih atau disiksa atau kita haram menyukur rambut atau memotong kuku, maka semuanya menjadi halal. Binatang ternak yang dihalalkan itu ilah itu kecuali apa yang diterangkan, dibacakan kepadamu di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walamu khinzir wa ma'ubillah liwalillah. Diharamkan bagi kalian 4 macam, yaitu bangkai apa? Hewan yang mati tanpa lewat tersebut penyembelihan, wadamu dan darah yang mengalir, maka kita tidak boleh apa? Darah yang keluar dari binatang yang kita sembelih, diambil darahnya, dimasak, dimatangkan, namanya apa? Itu tidak boleh dimakan karena asalnya cair mengalir. Walaupun izin dan daging babi. Namun tadi juga ada yang sering kan sekarang ada ini. Manusia kan gitu sekarang ada yang yang dilarang dalam Jumatan itu berdagang. Padahal pada dasarnya manusia itu pernah mengalami jual beli, apalagi yang lain jual beli aja boleh. Ini namanya kias ulami. Itu juga termasuk ini tadi babi yang dilarang daging, karena manusia membeli hewan itu tujuannya untuk makan dagingnya, bukan masalah yang lain. Bahwa bapak wilayah dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka usahakan kalau menyembelih hanya cukup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam tidak boleh vegetarian. Umat Islam dilarang vegetarian, namanya mengharamkan dan dihalalkan Allah. Padahal kita butuh protein hewani, tapi kita membuat aturan dari vegetarian. Bangga vegetarian, orang Islam tidak boleh, haram vegetarian, kecuali atas petunjuk dokter hewan, dokter manusia, bukan dokter hewan. Pastari bisa, maka jauhilah kotoran-kotoran berupa apa itu patung-patung atau berhala-berhala. Kita tidak boleh mengejawantakan Tuhan atau perantara Tuhan menjadi makhluk seperti apa tadi, patung-patung. Ini membuat ibadah kita menjadi tidak sempurna. Wasanibu kaulazur, dan jauhilah ucapan-ucapan dusta. Maka lokasi itu huruf tidak boleh dusta. Itu disebutkan dalam surat apa, ayat surat Al-Baqarah apa tadi, al-hajju asyurul maman mardobi al-hajja wala rufasa wala musuko wala jidala bil'ad. Orang yang sudah ibadah, saat ibadah itu tidak boleh ngomong saru. Tahu mas, jadi saru, ngomong saru, jorok, ngomong jorok, tahu apa itu? Porno, itu perusahaannya. Wal fusuq dan bertengkar atau mengabaikan nilai-nilai agama. Terus berjidal, bertengkar, yaitu berdebat yang tidak ada manfaatnya. Inilah tentang ayat-ayat masih terlihat saja kadang masih meneruskan ini. Mumpung kita mendekati ibadah haji, jika kita bicara tentang haji
Dan bagi yang tidak bisa, Nabi beri solusi. Nah, dengan contoh satu, pahalanya satu, yaitu sholat subuh jamaah. Setelah selesai jamaah duduk zikir itu baca Quran sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari menunggu sebentar sampai sholat duha. Nah, terbit matahari ada yang membuat istilah Isra. Nabi tidak pernah ada saja Nabi sholat subuh, yang ada yaitu sholat duha. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap datang ke masjid wudhu dari rumah, diniati ke masjid untuk belajar ilmu dan untuk menyampaikan ilmu. Itu juga mendapat pahala haji. Wudhunya dari rumah, bukan tidak boleh wudhu di masjid, di kolam masjid, tapi wudhu itu memberikan nilai. Orang yang keluar dari rumah menuju ke masjid untuk sholat maktudah itu juga mendapat pahala haji. Monggo, nah, kepengen pahala haji untuk kami langsung subuh jamaah sampai suruh ngajari Pak Rijal. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.